Taehyung tidak bisa menikmati filmnya. Pemuda itu bahkan sesekali menutup matanya saat adegan menegakkan terlihat di layar kaca. 2 jam terlewati dengan cepat. Hujan masih turun di luar sana sementara hari masih belum terlalu malam. Jadi ia ingin mengobrol dengan Taehyung alih-alih pergi ke kamar dan tidur. Lagi pula ia sudah cukup tidur seharian ini karena mendapatkan jatah tidur siang yang jarang sekali ia lakukan saat sibuk bekerja. Bilang saja kau tak sapri, aku akan hati-hati, ucap Taehyung saat pemuda itu berniat merawat luka di telapak tangan Yeon. Ia menjawab dengan menganggukkan pelan dan memperhatikan gerakan suaminya yang mulai mengusap luka lecet di sana dengan cairan antiseptik. Taehyung, panggil Yeon. Apa? Balas pemuda itu tanpa mengalihkan perhatiannya dari telapak tangan Yeon. Seloni bilang kau sudah bertemu dengan cinta pertamamu dan memastikan kalian akan menjadi semakin dekat setelah ini, ucap Yeon. Taehyung mengangguk. Itu benar. Siapa gadis itu? Kau juga mengenalnya. Aku, bukankah cinta pertamamu adalah aku? Tanya Yeon dengan berjari iri. Itu tidak salah, tapi sepengetahuan Oma, itu bukan kau. Lalu siapa? Coba tebak. Dia gadis yang selalu mengikuti aku kemana-mana saat kami masih duduk di sekolah dasar. Taehyung memberikan sebuah clue. Yeon tampak pergi keras di sana hingga dahi gadis itu mengunyit dalam. Apa yang kau maksud adalah gadis kuncir 2 itu? Siapa namanya? Song Yura? Pemuda itu sudah tertawa mendengar jawaban tebakan Yeon. Iya benar, tapi dia bernama Song Gyuri, bukan Yura. Ah ya, aku ingat sekarang. Yeon sudah mengangguk-angguk di sana. Tapi Taehyung, bukankah Gyuri lebih suka padaku daripada padamu? Itu sebabnya aku juga heran kenapa Oma menganggap dia cinta pertamaku. Padahal itu hanya sekedar alasan agar Gyuri bisa terus bertemu denganmu, dengan aku yang dijadikan perantaranya, jelas Taehyung. Aku jadi rindu membelikan cemilan untuk kalian berdua. Rasanya baru kemarin kalian duduk di bangku sekolah dasar, sekarang sudah dewasa saja. Sensasinya seperti membesarkan anak sendiri. Gumam Yeon. Aku bukan anakmu, melainkan suamimu, balas Taehyung dengan segera. Katakan itu pada seseorang yang baru saja menempelkan blaster bergambar animasi singa di telapak tanganku. Ini blaster khusus anak-anak. Taehyung menatapnya dengan raut sebal. Dia terpaksa melakukannya karena kehabisan blaster luka untuk manusia normal di dalam kotak P3K. Jadi Taehyung terpaksa mengambil blaster miliknya yang kebetulan tersimpan di salah satu tasnya. Aku menerima blaster ini dari seseorang 2 bulan yang lalu saat jari telunjukku terluka. Dibandingkan dengan blaster luka yang polos, dia bilang aku lebih cocok memakai yang bergambar animasi singa. Sindir Taehyung. Karena kau memang selucu itu, Yeon tidak menyangkalnya dan tertawa ringan melihat raut sebal Taehyung di sana. Sekarang giliran lututmu. Taehyung meminta gadis itu menunjukkan lututnya yang terluka. Rasanya aku masih tidak ingin pergi bekerja di esok hari. Aku sangat menikmati waktu persamaan kita. Terima kasih karena sudah mau menemaniku seharian ini, ucap Yeon yang telah kembali ke mode serius. Kalau begitu izin tidak masuk lagi saja dan kita lakukan yang seperti ini lagi besok. Balas Taehyung memberikan solusi. Tentu saja tidak boleh. Aku harus tetap pergi bekerja demi kelangsungan hidup di dunia ini. Karena sekarang apa-apa mahal dan perlu biaya, ucap Yeon realistis. Jangan terlalu memikirkan masalah uang mulai bulan depan. Aku akan segera memberikan nafkah padamu. Yeon segera melihat pemuda itu, sekalipun hanya diam. Namun Taehyung mengerti gadis itu tengah menunggu penjelasan darinya. Mulai minggu depan aku akan pergi bekerja di perusahaan kakek. Tak perlu seberapa sibuknya aku nanti, hingga tak ada waktu untuk pulang ke rumah, aku akan tetap melakukannya demi masa depan kita berdua. Aku juga ingin membuktikan pada ibu mertua jika aku juga bisa menjadi menantu yang dibanggakan, tidak hanya Hoseok. Aku tidak akan membiarkan kau merasa kecewa karena sudah memilih untuk menikah denganku, jelas Taehyung. Tidak perlu sampai seperti itu, fokus selesaikan pendidikanmu di universitas saja dulu, sebelum benar-benar terjun ke dunia bisnis. Aku khawatir kau akan kesulitan jika nekat melakukannya secara bersamaan. Gumam Yeon. Selain alasan tersebut, Yeon juga kepikiran, ia yang tak bisa sering-sering bertemu dengan Taehyung lagi, karena mereka yang sama-sama menjadi sibuk.
Padahal selama ini, ketika Ian merasa sedih ataupun kesulitan, ia tak pernah luput bercerita pada Taehyung. Pemuda itu bisa membuatnya merasa lebih baik. Sementara jika Taehyung sibuk, gadis itu tak akan ada lagi punya tempat untuk berkeluh kesah. Karena merasa sungkan dan pastinya Taehyung juga sudah lelah menghadapi harinya. Ini juga keputusan kakek. Aku tidak bisa menolak karena beliau merasa risih ketika banyak sekali orang-orang yang menganggapku hanya sekedar suami numpang hidup pada istrinya dan pengangguran. Tapi hal yang paling tidak bisa kakek terima adalah saat mereka menuduhmu seorang sugar mommy yang memelihara aku sebagai pria muda. Tuduhan itu terdengar konyol tapi sukses membuat kakek marah. Jelas Taehyung. Ian baru kali ini mendengar tuduhan semacam itu. Benar kata Taehyung itu konyol dan sudah bisa ditebak. Jika Nyonya Cho sampai mendengar tuduhan tersebut, wanita itu pasti akan semakin gencar menginginkan Ian dan Taehyung untuk segera bercerai. Tapi kawannya keinginan bercerai dalam diri Ian semakin terkikis setelah gadis itu menyadari pentingnya kehadiran Taehyung di dalam hidupnya. Setelah selamat pagi, sapa Ian dengan senyum cerah. Selamat pagi juga Dr. Choi, senang bisa melihat Dr. Choi sudah kembali sehat. Balas Susterna. Aku benar-benar istirahat dengan baik kemarin, itu sebabnya aku bisa kembali ke rumah sakit dengan cepat. Dr. Choi memang luar biasa, puji Susterna, sudah menunjukkan 2 jempolnya di sana. Oh ya Dr. Choi, mengenai pengacara yang kau tanyakan kemarin, laki-laki ini adalah seorang senior yang berpengalaman kenalan tunanganku. Dr. Choi bisa menghubunginya terlebih dahulu dan membicarakan hal ini. Akan segera aku kirimkan nomor ponselnya, lanjut Susterna. Aku tidak menyangka Susterna akan membantuku secepat ini. Terima kasih banyak. Aku jadi merasa sangat tertolong, berkat Susterna. Balas Yen. Karena aku tahu Dr. Choi harus segera menyelesaikannya. Bagaimana bisa ada orang yang hobi main hakim sendiri seperti itu? Padahal jelas-jelas Dr. Choi bersedia untuk bertanggung jawab. Omar Susterna ikut merasa prihatin dengan hal apa yang sudah menimpa Yen. Gadis itu sempat menceritakan kesialan tersebut secara singkat pada Susterna melalui panggilan telepon kemarin siang. Karena seingat Yen, tunangan Susterna dulu pernah berurusan dengan hukum dan menyewa jasa seorang pengacara. Sejujurnya ini akan memalukan karena masalahnya sepele, gumam Yen. Tentu saja tidak sepele, itu sudah masuk dalam kategori penganiayaan. Lelaki tak punya otak itu bahkan tega melawan seorang perempuan yang tengah sendirian. Balas Susterna menjadi salah satu orang yang tak bisa terima. Ian sudah tertawa singkat melihat keseriusan raut wajah Susterna di sana. Setelah kemarin dunia gadis itu salah berwarna abu-abu, kini jadi kembali berwarna karena suasana hati Ian telah berangsur membaik. Ia memiliki seorang suami yang merawatnya dengan baik, bahkan ketika hari sudah menjelang pagi, pemuda itu sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan juga merawat luka Ian sebelum istrinya itu pergi bekerja. Taehyung juga berkata ia yang akan mengurus mobil milik Yen untuk segera mendapatkan perbaikan. Ngomong-ngomong, Dr. Choi terlihat lucu mengenakan plester luka itu, ucap Susterna sembari menunjuk telapak tangan Yen. Ia baru tahu jika Yen memiliki sisi yang menyukai barang-barang imut serta menggemaskan. Ini sebenarnya suamiku yang menaruhnya di sana. Balas Yen dengan tawa canggung. Karena gadis itu sangat jarang mau membahas masalah Taehyung saat berada di tempat kerja. Suami Anda menyukai hal-hal semacam itu, seru Susterna. Ia tahu Ian menikahi lelaki yang lebih muda darinya, tapi Susterna tidak menyangka jika lelaki itu punya selera yang sedikit kekanakan. Sebenarnya ia mendapatkan plester ini dariku sekitar 2 bulan yang lalu. Aku sengaja memberikan plester khusus anak-anak, karena di mataku dia terlihat lucu. Apalagi saat melihatnya protes setelah menerima plester ini dariku. Benar-benar sesuai dengan ekspektasiku. Apa setelah jadi suami, dia masih terlihat lucu di mata Dr. Choi? Tanya Susterna penasaran, karena Yen merasa tak keberatan untuk bercerita, jadi Susterna melanjutkan obrolan mereka dengan nyaman. Yen mengangguk singkat sembari menerawang. Tadinya aku selalu ingin melihatnya seperti itu, tapi kemudian segalanya menjadi kacau. Setelah tanpa sengaja aku merasakan ototnya yang kekar, sifatnya yang mengayomi, serta aku yang merasa terlindungi saat ada ia di sekitarku. Bukankah itu petanda jika Dr. Choi tak lagi melihatnya sebagai seorang adik? Gumam Susterna bertanya.
Benarkah seperti itu? Tanya Yen yang sudah terlihat terkejut serta tak percaya dengan anggapan Susterna. Aku rasa memang seperti itu, balas Susterna. Tapi jawaban sesungguhnya hanya Dr. Jo sendiri yang tahu dan rasakan. Yen sudah terdiam sembari memikirkan ucapan Susterna. Usia bukan sebuah patokan. Meskipun masih muda, sepertinya suami Dr. Joy termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Zaman sekarang jarang sekali ada lelaki seperti itu. Mungkin karena kalian sudah saling kenal sejak lama yang membuat rasa peduli serta sayang itu muncul dengan alami. Aku jadi iri, andai saja aku punya kisah yang sama dengan Dr. Joy, aku pasti lebih bisa menghindari perselisihan dengan tunanganku, karena sudah mengerti dengan sifat masing-masing. Lanjut Susterna menghayal. Tidak seperti itu Susterna, terkadang kami juga masih saling berselisih dan berbeda pendapat, balas Yen. Benarkah Dr. Joy? Yen menjawab dengan anggukan di sana, meskipun ketika hal itu terjadi, mereka sudah tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Apa itu artinya Dr. Joy dan suami masih sering bertengkar? Tidak juga, tapi yang pasti kami pernah bertengkar bahkan karena hal-hal kecil, jelas Yen. Karena memang masalah bukan berada pada Taehyung maupun Yen, melainkan orang terdekat mereka yang masih belum merestui hubungan ini. Aku merindukan hariku yang dulu ketika kami semua masih baik-baik saja dan saling mendukung satu sama lain, gumam Yen. Susterna tahu apa yang gadis itu maksud adalah mengenai keluarga mereka yang tak lagi kompak setelah pernikahan Yen dan Taehyung terjadi. Masing-masing ibu belum bersedia memberikan restunya hingga anak-anak mereka yang harus menjadi korbannya. Hanya Nyonya Kim yang berada di pihak mereka. Wanita itu panik saat mendengar kabar Yen yang jatuh sakit. Ia juga berulang kali menanyakan kondisi Yen seharian kemarin. Meskipun sangat ini datang menjenguk, namun Taehyung melarang neneknya tersebut karena ingin menghabiskan waktu seharian ini berdua saja. Beruntung Nyonya Kim cukup peka dan pengertian dengan menuruti permintaan cucu kesayangannya tersebut. Seorang cucu, tanya Yen setelah mendengar solusi yang baru saja Susterna berikan. Iya, kebanyakan para nenek akan luluh dengan hal itu kan, balas Susterna. Tapi Susterna, kemarin ibuku selalu mendesak untuk diberikan seorang cucu hanya sebagai ajang pamer pada para sahabatnya. Sebenarnya ibuku tidak terlalu menyukai anak kecil, makanya aku tidak punya saudara lagi. Lalu Selauni juga pernah bilang, punya bayi itu merepotkan dan sangat menguras tenaga serta jiwa raga. Ia tidak mau mengulanginya lagi, bahkan jika itu hanya dalam mimpi. Wanita itu juga mendukung andai saja di masa depan Taehyung hanya ingin menikah tanpa memiliki keturunan, karena tahu bagaimana susahnya. Tapi dengan kurang ajarnya Taehyung bilang ia ingin punya anak 4. Dia pikir aku sanggup merawat anak sebanyak itu. Kutu Yen setelah bercerita panjang lebar. Susterna sudah tertawa tertahan di sana hingga membuat Yen menyadari jika ia sudah bercerita terlalu banyak padahal hari masih pagi. Sepertinya aku harus pergi ke toilet, gumam Yen mengalihkan topik obrolan. Aku akan mentraktir Susterna es americano dalam perjalanan kembali ke sini. Susterna mengangguk dengan tawa ringan. Terima kasih Dr. Joy. Baru akan keluar dari bilik toilet, Yen bisa mendengar suara dua orang yang tengah mengobrol baru saja memasuki toilet. Ibu Dr. Jo sangat marah sekali dan langsung mengusir mereka semua. Wanita itu juga bilang tak ingin melihat wajah para sahabatnya itu lagi, padahal mereka semua sudah berteman cukup lama. Mendengar namanya disebut, Yen menahan diri untuk keluar dari bilik toilet dan bergegas memasang telinga tajam. Sudah jelas itu suara Suster Jung yang entah tengah mengobrol dengan suster yang mana. Mengapa mereka tidak hati-hati, padahal sudah tinggal sedikit lagi? Apa semuanya sudah berakhir? Kok tidak jadi jodohkan dengan Kim Taehyung? Sampai mati pun Yen tak akan rela posisinya sebagai seorang istri digantikan oleh Suster Jung, seolah-olah tidak ada gadis lain yang lebih baik saja. Berakhir apanya, aku prediksi mereka masih tetap pada keputusannya untuk bercerai meskipun rencana kita sudah ketahuan lebih awal. Apa Suster Jung yakin? Suara air mengalir yang bersumber dari keran terdengar di indera pendengaran Yen. Sepertinya salah satu dari mereka tengah mencuci tangannya di sana. Aku yakin. Apa yang membuatmu sangat yakin? Fakta mengenai Dr. Jo dan Kim Taehyung yang telah pisah ranjang. Wah, tidak aku sangka mereka sudah dalam tahap itu. Dari awal mereka memang tidak cocok kan? Dr. Jo sudah tua.
Mana boleh bersikap serakah dengan menikahi pria muda yang seharusnya jadi jatah milik kita. Suara keduanya semakin lama semakin tak terdengar setelah melangkah menjauh keluar dari area toilet. Tak lama kemudian, Ian juga keluar dari bilik toilet. Kars itu tak mengerti mengapa Serjung bisa sangat percaya diri seperti itu. Bisa rancang, katanya, kumamian sendirian dengan perasaan kesal. Lantas pria yang tertidur sembari memelukku sepanjang malam tadi siapa jika bukan Kim Tae-hyung? Meskipun menyebalkan, namun mulut Serjung secara tak langsung sudah memberikan informasi penting bagi Ian mengenai Nyonya Choi. Sudah seperti ini, tapi wanita baru payah itu bahkan tak merasa bersalah dan mencoba untuk menghubungi Ian demi meluruskan kesalahpahaman ini. Apa mungkin masih ada faktor lain yang mempengaruhi hingga Nyonya Choi masih belum bisa memaafkan Ian hingga saat ini? Hingga setelah kebusukan para sahabatnya itu terkuak, Nyonya Choi tetap berdiri tegak pada pendiriannya.